Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk pertemuan ini akan kita lanjutkan dengan signal analisis dalam domain waktu. Oke, sinyal sebenarnya merupakan dasar dalam pemrosesan transmisi dan juga penyimpanan informasi. Sinyal juga merupakan dasar untuk komunikasi antara proses biologis dan interaksi di dalamnya. Jadi bila kita ingin bekerja di dalamnya, maka perlu terlebih dahulu untuk memahami sinyal tersebut. Sinyal tanpa henti melewati tubuh dan dihasilkan oleh suatu bentuk energi. Kemarin sudah kita pelajari bahwa sinyal yang dihasilkan tubuh disebut sebagai biosignal, dan biosignal sendiri dapat dihasilkan oleh bermacam-macam energi, contohnya electrical energy, energi kimia, chemical energy, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan dari pertemuan sebelum-sebelumnya juga, sinyal sangat bervariasi berdasarkan representasinya dan juga karakteristiknya. Representasinya dapat berupa sinyal deterministik, stokastik, atau yang random, dan juga linear dan non-linear. Di sini sinyal juga dapat memiliki karakteristik yang unik karena bisa juga bergabung satu sama lain atau mix karakteristiknya mix ya. Contohnya sinyal dapat merupakan sinyal deterministik namun juga memiliki karakteristik random. Sebenarnya di sini sinyalnya random tapi karena tingkat kerandomannya kecil maka bisa diabaikan, maka sinyal tersebut dapat dianggap sebagai deterministik. Jadi kadang bisa tergabung satu sama lain, memiliki karakteristik yang mix, karena sinyal bisa sangat-sangat kompleks di dalamnya. Nah, dalam pertemuan ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran yang diaplikasikan dalam sinyal dan noise dalam representasinya dalam domain waktu. Nantinya akan kita bahas tentang bagaimana cara mengukur, mengkuantifikasi sinyal terhadap noise dalam suatu waveform. Nanti untuk pertemuan selanjutnya mungkin masih membahas tentang time domain. Kalau yang sekarang time domain measurement, untuk selanjutnya time domain analysis, nanti baru minggu selanjutnya lagi kita bahas dalam domain frekuensi. Nah, sekarang dalam time domain measurement, terkadang kita hanya perlu melihat bentuk sinyal tersebut untuk dapat mendapatkan informasi yang diperlukan. Contohnya, seorang radiologis sering hanya mendiagnosis dari hanya melihat image atau citra. Selain itu, kardiologis juga mendiagnosa dengan hanya melihat sinyal ECG secara cepat dan kualitatif. Jadi, dari lihat bentuknya berdasarkan time domain, mereka sudah bisa mengetahui bahwa sinyal tersebut abnormal atau normal. Namun, sering juga sinyal tersebut dirangkum menjadi beberapa fitur yang berguna untuk medis. Jadi, pengukurannya biasanya umumnya yang paling sering digunakan untuk mengkuantifikasi atau merangkum menjadi fitur tadi adalah menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau mean dan juga effective strength-nya. Nah, di sini yang paling umum adalah mean dan root mean square atau RMS. Jadi dari situ mungkin contohnya dari gambar ini berikut ini, yang sebelah kiri sinyal yang sebelah kiri itu lebih fluktuatif atau lebih random dibanding sinyal yang sebelah kanan. Nah, nilai rata-rata atau nilai rata-rata atau mean-nya atau root mean square error-nya juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan mengolah sinyal yang digunakan. Jadi dari perbedaan mean atau root mean square-nya nanti akan bisa terlihat amplitudo masing-masing dari gelombang. Jadi
Untuk membedakan dua hal tersebut bisa dikuantifikasi dengan cara min dan RMS. Rumusnya tetap ada dua macam untuk di domain digital dan domain analog. Untuk yang domain digital kita bisa menggunakan sigma, kemudian untuk analog menggunakan fungsi integral. Sama juga dengan RMS root mean square berarti dari rata-rata kemudian di akar kuadrat ya. Berarti ada juga dalam domain domain digital dan juga domain analog. Untuk yang domain digital atau discrete itu karena digital bentuknya adalah sequence, maka angka discrete-nya merupakan angka 1 hingga angka n. N adalah panjang dari sinyal tersebut. Nah, tapi biasanya karena sebenarnya mulai dari 0, tapi karena MATLAB di sini biasanya umumnya tidak menggunakan 0, maka dimulai dari 1. Makanya di sini kalau di analog mulai dari 0 karena bedanya itu tadi ya. Kalau di dunia discrete biasanya untuk program atau komputasi beberapa software menggunakan 1 untuk angka mulainya. Jadi tidak dimulai dari 0, maka biasanya n-nya dimulai dari 1 hingga n-1 atau n juga bisa. Tergantung nanti panjang sinyal ya, tergantung jenis bahasa program yang kita gunakan juga. Untuk T, kalau di domain digital, kita menggunakan N untuk panjang data atau sequence-nya, sedangkan untuk analog, digunakan simbol T untuk periode sinyalnya. Meskipun kelihatannya antara dua equation antara discrete dan analog ini terlihat berbeda, namun sebenarnya keduanya ini berhubungan. Jumlah pada discrete, jika dijumlahkan sampai akhir, itu merupakan representasi dari hasil integral di domain analog. Jadi, analog yang dipotong-potong menjadi beberapa waktu, itu merupakan domain digital. Jadi nanti domain digital dari potongan-potongan itu jika dijumlah, nanti akan menghasilkan satu sinyal yang kontinu, atau sama dengan hasilnya di dalam domain analog. Nah, perbedaan dasar yang lain selain dari min dan juga RMS-nya dari dua sinyal yang sebelah ini, kiri dan kanan ini, juga dilihat dari range variability-nya. Dari gambar yang ini terlihat bahwa sinyal yang sebelah kiri ini lebih fluktuatif dibanding yang sebelah kanan. Nah, fluktuatifnya ini biasanya lebih ditunjukkan lagi dengan RMS. Jadi kalau min mungkin hanya merata-rata dari semuanya, rata-rata amplitude, tapi kalau RMS ini lebih menunjukkan fluktuatifnya. Sama juga ya tadi untuk yang RMS juga di domain digital dan domain waktu, hanya saja bedanya dengan min dia ada akar kuadratnya. Nah, jadi secara keseluruhan perbandingan antara discrete dan analog ada di gambar ini. Mungkin kalau bisa kalian lihat summation atau jumlahnya. Untuk yang di discrete menggunakan tanda sigma, untuk yang continue menggunakan integral. Untuk yang variabel di sini mungkin yang sebelumnya juga sudah pernah ada di PPT sebelumnya. Kalau yang X dalam kurung T itu merupakan domain waktu, domain continue. Untuk yang X dalam kurung N, terutama N-nya kurung siku, berarti itu dalam domain discrete. Kemudian untuk panjang sinyalnya biasanya digunakan simbol N besar untuk discrete, sedangkan untuk continue menggunakan simbol T atau periode. Nah, di sini sebagai contoh untuk menghitung nilai RMS baik dalam domain analog maupun di domain digital. Contohnya kita pakai sinyal sinus ya, yang paling gampang. Sinyal sinus A sin 2pi Ft. A adalah amplitude, kemudian omeganya di sini menggunakan 2pi F dalam domain F.
dalam waktu tertentu. Untuk yang di slide ini adalah contoh perhitungan untuk menggunakan domain analog. Jadi menggunakan kalkulus, menggunakan integral dan sebagainya, kemudian didapatkan hasil A per rata-rata RMS-nya adalah A per akar 2 atau 0,707 dikalikan A, amplitudenya. Sedangkan untuk yang domain digital akan saya tunjukkan dengan MATLAB ya. Untuk domain digital, sebentar. Ya, oke ini ya. Untuk di domain digital, harus ditentukan dulu berapa jumlah poinnya, berapa jumlah panjang datanya yang akan kita ukur. Dan juga harus ditentukan dulu frekuensi, beda dengan analog tadi ya, karena analog menggunakan fungsi matematis atau kalkulus, maka F-nya bisa disimbolkan dengan huruf atau simbol. Sedangkan untuk yang digital, kita harus tahu berapa panjang yang diukur, berapa frekuensi yang akan diukur, amplitudenya, dan sebagainya. Jadi di sini kita anggap A-nya, amplitudenya adalah 1, frekuensinya adalah 4. Dan waktunya akan kita ukur dari 0 hingga 1 detik. Ini bisa diubah-ubah tergantung kalian mau waktunya berapa, frekuensinya berapa. Tapi untuk contoh memudahkan kita menghitung, kita harus tentukan dulu. Jadi N-nya kita tentukan yang kita ambil adalah 500 data dengan frekuensi samplingnya 500 Hz. Kemudian frekuensinya adalah 4 Hz, artinya dalam satu siklus ada 4 gelombang. Kemudian waktunya dari 0 sampai 1 Hz. 1 detik ya. Di sini waktunya sudah dibagi dengan frekuensi sampling. Jadi setiap satu titik adalah 1 per 500. Jadi dari 0 sampai 1 itu akan diambil masing-masing 500 titik di dalamnya. Kemudian sinyalnya seperti yang tadi, A sin 2pi FT. Karena A-nya sama dengan 1, maka langsung saja sin 2pi F kali T. Kemudian tinggal masukkan rumus min. Di sini untuk MATLAB sudah menyediakan fungsi min. Tinggal kita kasih SQRT ini adalah square root untuk menghitung RMS. Rumusnya kan square root min ya, min pangkat 2 untuk rumusnya tadi. Rumus RMS dia X pangkat 2 akar kuadrat dari X-nya. Oke, sampai di sini kemudian tinggal ditunjukkan RMS-nya. Sebenarnya tidak usah di display RMS, tidak masalah. Langsung kalau misalnya di MATLAB ingin ditampilkan di command window, tinggal titik komanya dihilangkan, sama saja. Contohnya gini. Tanpa ini pun tidak masalah, tinggal dihilangkan titik komanya. Nah, RMS-nya juga akan sama dengan yang hasil perhitungan tadi, 0,7071. Kalau yang di analog tadi 0,701 kali A-nya, sedangkan A-nya di sini kita pakai permisalan amplitudenya 1. Jadi sama ya. Tapi di MATLAB caranya tinggal hitung min dan SQRT, square root-nya, akan lebih mudah dibanding kita harus menghitung secara manual menggunakan persamaan matematis atau kalkulus. Nah, selanjutnya adalah desibel. Nah, desibel ini sebenarnya pertama kali dikemukakan oleh Alexander Graham Bell. Jadi dalam membandingkan kedua sinyal dan noise, umumnya adalah yang digunakan adalah perbandingan intensitas. Intensitas sinyal tersebut umumnya direpresentasikan dengan desibel atau dB ya, dB untuk simbolnya. Nah, meskipun nanti pada akhirnya satuan rasio untuk sinyal terhadap noise itu tidak berdimensi, karena nanti
akhirnya adalah habis dibagi, tapi desibel tetap digunakan untuk di awal satuannya. Jadi sebenarnya desibel ini bukan hanya sebagai satuan atau unit, namun juga sebagai skala logaritmik dari rasio yang tidak berdimensi tadi. Nah, awalnya desibel ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell, di mana desibel ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menyediakan pengukuran untuk effective power atau power ratio, kemudian log operation-nya dapat digunakan untuk membandingkan range nilai, contohnya dari range yang sangat lebar 1 sampai 1000 dapat disederhanakan atau diubah menjadi satuan logaritmik dari 1 sampai 3. Jadi masih ingat ya, log 10 adalah 1, log 100 2, log 1000 3. Jadi dari 1 sampai 1000 bila diubah ke dalam bentuk logaritmik akan lebih simpel atau lebih singkat karena hanya dari 1 sampai 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ketika nilai rasio akan dikalikan, akan langsung tertambahkan bila dalam satuan logaritmik. Dan yang terakhir, karakteristik logaritmik ini mirip dengan persepsi manusia. Jadi menurut Alexander Graham Bell, kenaikan audio power dalam bell sama dengan kenaikan suara pada telinga manusia. Jadi maka itu untuk intensitas atau terutama intensitas suara umumnya digunakan satuan desibel. Nah, awalnya sebenarnya bell, tapi karena bell ini dianggap terlalu besar untuk satuan intensitas, maka kemudian dikonversi menjadi dB atau desibel ya. Jadi 1 desibel itu adalah 1 per 10 bell. Nah, sebenarnya meskipun satuan dB ini berawal untuk mendefinisikan rasio atau intensitas rasio, namun aplikasinya berkembang menjadi selain itu juga. Jadi berkembang pada kasus misalnya volt atau dyne atau dan sebagainya. Jadi untuk beberapa kasus seperti intensitas atau power, dia juga menggunakan satuan desibel. Tapi umumnya untuk desibel volt, desibel dyne itu jarang sekali disebutkan. Jadi identiknya desibel hanya dilihat dari intensitasnya saja. Nah, ketika diaplikasikan pada power ratio, desibel ini didefinisikan menjadi 10 kali dari log power ratio tersebut. Jadi untuk rumusnya, P itu adalah power dalam desibel, P2 dan P1 adalah rasio dari suatu sinyal, dan dikalikan dari 10 lognya. Sedangkan untuk bila diaplikasikan pada rasio tegangan, dia menjadi 20 kali lognya. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa power itu benar-benar sebanding dengan kuadrat amplitudenya, jadi ketika diaplikasikan ke volt, jadi kan 20 kali volt voltage rasionya, karena bila dibandingkan dari sini 10 log X kuadrat itu sama dengan 20 log X ya. Jadi bila dibuat persamaan sejajar, nah ini bisa ditarik rumus yang selanjutnya. Kalau kalian masih ingat, untuk yang di fisika dasar, P itu adalah daya adalah V kuadrat V kuadrat per R juga sama seperti ini. Jadi di sini juga bisa digunakan untuk membandingkan rasio dari VRMS atau power yang bila dibandingkan dengan voltage-nya. Dianggap R-nya adalah 1, maka P itu adalah sebanding dengan P atau power sebanding dengan kuadrat dari voltage.
Karena diasumsikan bahwa R itu akan sama dalam suatu rangkaian, maka P bisa dianggap sebagai sebanding dengan V kuadrat RMS-nya. Jadi kalau ditarik semua jadi satu, 3 ini akan menjadi satu persamaan 10 log V kuadrat per R sama dengan juga 10 log V2 per V1, kemudian sama dengan juga 20 log V2 per 1. Jadi kalau misalnya ada pangkat 2 yang di dalam, berarti dia pakai 10. Kalau tidak ada pangkat 2 yang di sini, berarti dia pakai 20. Nah, untuk mengkonversi voltage dari satuan dB ke RMS, juga bisa digunakan inverse dari log-nya, yaitu mungkin masih ingat ya di matematika teknik, inverse dari ini adalah 10 pangkat VDB per 20. Ini dalam pangkat ya. Jadi contohnya kalau misalnya sinyal sinus memiliki input amplitude sebesar 2,8 dan outputnya yang terukur adalah 2 volt, maka rasionya berdasarkan rumus yang tadi adalah tinggal dimasukkan saja di sini. Sebenarnya secara teoritis harus diubah dulu ke dalam bentuk V output RMS, yaitu dikalikan 1 per akar 2-nya atau 0,707. Tapi sebenarnya dalam perhitungan tidak perlu dikalikan langsung karena nanti akhirnya habis dibagi kan ya. Jadi 20 log 2 per 2,8. Hasilnya adalah minus 3 dB. Ini adalah perbandingan dari rasio tegangannya. Sedangkan untuk powernya tinggal sesuai dengan yang rumus yang tadi juga, perbandingan rasio ya V kuadrat per V inputnya. Jadi 2 kuadrat dibagi 2,8 kuadrat. Ini juga bisa dicoret, jadi tinggal ya ini ya. Kalau ingat ya, ini kan ya tadi ya. Power rasionya berarti dia V kuadrat per V. R-nya dianggap tetap atau R-nya bisa dihilangkan. Oke. Jadi hasilnya adalah untuk perbandingan power ratio adalah 0,5. Nah, di sini sebenarnya sinyal mengalami atenuasi atau perlemahan karena dari sini rasio dari amplitude pada output sinyal sebenarnya dianggap sebagai gain atau penguat ya. Jadi kalau misalnya gain-nya adalah minus atau kurang dari 1, maka sebenarnya ada reduksi atau pengurangan dalam amplitude sinyal. Bila ini positif, berarti gain-nya mengalami penguatan. Dari sini juga kita bisa tahu karena power ratio ini adalah perbandingan antara output dan input, maka bila power ratio-nya di sini adalah 0,5, maka sinyal output yang dihasilkan adalah setengah dari sinyal inputnya. Oke, lanjut ya. Sekarang sinyal to noise ratio. Ini selain dari tadi kita sudah kenal min, RMS, power ratio, ada lagi yang namanya signal to noise ratio. Signal to noise ratio ini digunakan untuk mengkuantifikasi jumlah sinyal dan noise yang terkandung dalam suatu waveform. Karena namanya signal to noise ratio, maka dia adalah rasio dari sinyal terhadap noise. Jadi perhitungannya menggunakan logaritmik lagi, yaitu dengan satuan dB. Jadi perbandingan 20 log sinyal per noise. Begitu juga untuk kebalikannya, bila yang diketahui adalah dalam bentuk desibel, maka untuk mencari linearnya adalah 10 pangkat SNR dalam bentuk desibel per 20. Di sini nilai positif, hasil positif, nilai SNR yang positif berarti sinyal memiliki presensi yang lebih besar dibandingkan noise-nya. Sedangkan bila nilainya negatif berarti noise-nya yang lebih besar dibandingkan sinyal. Contohnya adalah pada gambar ini, di sini ada 4 macam SNR dengan nilai yang bermacam-macam juga, yang terdiri dari sinyal plus white noise.
jumlah white noise-nya berbeda-beda. Kita bisa lihat dari SNR-nya. Gambar yang gambar dengan SNR plus 10 di sini sinyal asli masih terlihat jelas. Jadi dengan sinyal, kalau tadi ingat ya, plus semakin tinggi nilai SNR, semakin positif nilai SNR, maka sinyalnya lebih besar dibandingkan noise-nya. Di sini juga terlihat dengan SNR yang plus 10, sinyalnya lebih terlihat atau tidak tertutup dari noise dibandingkan dengan yang SNR 3, min 3, apalagi yang minus 10. Di minus 10 ini karena noise-nya lebih besar dibandingkan sinyal, maka bentuknya juga minus. Sinyal aslinya sudah tidak terlihat karena tertutup oleh noise. Jadi dari SNR ini kita bisa juga lihat tingkat kerandoman sinyal. Jadi kalau semakin SNR yang semakin kecil, maka sinyal tersebut akan semakin random atau semakin fluktuatif juga, semakin random dan semakin banyak noise-nya. Oke, lanjut. Selain yang beberapa fitur sebelumnya, ada juga namanya variance dan standard deviation. Jadi untuk yang di kasus-kasus sinyal deterministik ataupun stokastik, umumnya min dan RMS bisa digunakan. Tapi beberapa properties atau beberapa metode dia hanya cocok atau dia hanya memang diciptakan untuk menganalisis sinyal dengan karakteristik yang random. Contohnya adalah variance ini. Jadi variance atau standard deviation ini memang biasanya digunakan untuk menganalisis kasus dalam random variable atau kasus dalam kasus stokastik. Bisa juga digunakan di deterministik, tapi umumnya lebih tepatnya digunakan untuk menganalisis sinyal yang random. Karena di sini varians di sini untuk mengetahui karakteristik dari sinyal random atau variabilitas dari sinyal, seberapa fluktuatifnya sinyal tersebut. Didefinisikan dengan sampel variance atau simbolnya S kuadrat, atau juga bisa disimbolkan dengan sigma kuadrat juga. Jadi di sini variance memang mendeskripsikan tingkat kerandoman sinyal dengan cara mengukur fluktuasi sinyal tersebut atau variabilitas sinyal. Rumusnya juga tetap ada dua dalam domain analog dan domain digital. Sama seperti yang tadi ya, hanya berubahnya adalah T dan berubah di sini adalah N. Dimulai dari 0 dan dimulai dari 1 karena beberapa software mengharuskan dia mulai dari 1, bukan mulai dari 0. Variance di sini juga digunakan untuk menghitung probability distribution untuk kasus yang random. Jadi kasus yang random ini sebenarnya kasus yang benar-benar merupakan sinyal yang ada di dunia nyata. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari equation dari variance ini juga mirip dengan equation pada RMS. Nah, bedanya pada variance ini equation-nya dibagi 1 per n-1. Dengan membagi n-1, di sini digunakan untuk mengurangi bias yang dihasilkan dengan mengaproksimasi nilai rata-rata yang dihasilkan, atau yang biasa disebut dengan unbiased sample variance. Ada nanti mungkin kalau kalian lihat di MATLAB ada beberapa toolbox yang STD itu adalah untuk unbiased sample variance. Ada juga nanti sample variance. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Nanti tergantung dengan 1 per n-1-nya. Kalau menggunakan 1 per n-1 biasanya disebut dengan unbiased sample variance. Kalau untuk yang sample variance biasanya 1 per n kalau tidak salah. Mungkin nanti bisa dicek kembali ya. Nah, unbiased sample variance ini biasanya digunakan untuk
mengestimasi varians dari real data sample. Tapi nanti tergantung kebutuhan juga, kalian mau menggunakan sample variance atau unbiased sample variance. Tapi umumnya yang digunakan adalah yang unbiased sample variance, yang 1/n-1 ini. Meskipun equation-nya mirip dengan RMS, namun fungsinya tetap berbeda. Jadi variance ini digunakan untuk menghitung variability sinyal, sedangkan RMS digunakan untuk menghitung magnitude dari sinyalnya. Nah, ini untuk yang standard deviation ya. Standard deviation juga mirip dengan variance. Bedanya di sini adalah dia menggunakan akar kuadrat. Jadi di sini dia S kuadrat, kalau misalnya standard deviation dia hanya S saja. Jadi di akar. Sama-sama juga untuk menghitung variability sinyal, karena standard deviation atau variance ini juga berfungsi untuk menganalisis sinyal dalam bentuk random atau stokastik. Contohnya mungkin saya contohkan juga ke MATLAB ya, untuk variance dan variance di sini saya pakai contoh yang sebelumnya tadi, menggunakan sinyal sinus. Saya tambahkan dengan sinyal noise bentuknya random. Ini di sini kalau saya pakai N, maka noise-nya adalah noise yang Gaussian. Untuk mengecek Gaussian atau tidak bisa digunakan dengan histogram. Di MATLAB ada dengan ketik saja HIST, nanti akan kelihatan probabilitas distribusinya dari sinyal atau noise. Bila bentuknya Gauss, maka bentuknya akan ada center limit di tengah, seperti yang kemarin. Sudah dicontohkan juga. Nah, ini saya langsung pakai aja noise dalam bentuk Gaussian, yaitu RAND, yang random dari 1 sampai N. N-nya adalah di sini sudah ditentukan sebelumnya 500. Oke, satu-satu ya. Saya ini adalah Y, ini adalah sinyal yang sudah ditambahkan dengan noise. Kemudian tinggal diplot. X ini adalah sinyal yang asli tanpa noise. Kemudian yang Y ini adalah sinyal setelah diberi noise. Bedanya seperti ini. Ini untuk yang aslinya, 4 siklus ya, 1, 2, 3, 4, karena 4 Hz. Kemudian ini yang sudah ditambahkan dengan noise. Noise-nya Gaussian. Nah, kita mau lihat variance-nya dan standard deviasinya. Untuk variance, tinggal ketik saja var. Di MATLAB sudah ada toolbox-nya. Saya juga akan bandingkan variance antara yang sinyal asli dan sinyal yang dengan noise. Nah, ini ya, saya plot dua-duanya. Var dalam kurung X ini adalah sinyal yang asli tanpa noise, dengan Y ini adalah sinyal yang sudah ditambahkan noise. Untuk standar deviasi, tinggal ketik STD saja. Dia akan muncul. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya ada di command window. Kalau misalnya mau ditampilkan di command window, maka titik komanya dihilangkan. Tapi kalau misalnya mau tidak muncul, tinggal di titik koma. Tapi jangan khawatir, muncul juga, dia akan muncul di workspace. Di sini varians dari sinyal aslinya adalah 0,5. Sedangkan yang sudah ditambahkan noise, variansnya akan lebih tinggi, 1,3. Jadi varians semakin tinggi, tadi kan sudah ya, varians semakin tinggi, maka sinyalnya akan lebih fluktuatif, lebih random. Kemudian standar deviasi juga. Standar deviasi di sini untuk sinyal yang asli adalah 0,7. Oke, 0,7078. Sedangkan yang standar deviasi sinyal setelah ditambahkan noise adalah 1,1637. Jadi dua-duanya setelah ditambahkan noise akan meningkat
tingkat variability-nya atau tingkat kerandomannya. Kemudian yang terakhir yang belum dicontohkan tadi adalah signal to noise ratio ya, saya lupa. Di sini juga ada di MATLAB, tinggal ketik aja SNR. Kemudian ini adalah dalam kurung X, noise-nya. Jadi perbandingan antara sinyal dengan noise. Kalau kalian lupa, tinggal klik aja di sini SNR atau signal to noise ratio, dia akan muncul apa saja variabel yang harus diinputkan. Di sini ada keterangan juga, jadi di help-nya MATLAB juga sudah bisa ditampilkan. Biasanya ada contohnya juga penggunaannya beberapa. Nah, di sini ada contohnya juga. Nah, di sini kalau misalnya kita pakai contoh yang kita punya tadi, ini saya membandingkan sinyal antara sinyal yang asli dengan sinyal yang menggunakan noise. Yang XX ini saya anggap dia tidak mempunyai XX tadi kan yang asli ya, jadi tidak ada noise-nya. Sedangkan yang kedua ini adalah sinyal terhadap Y dari noise. Sinyal X-nya, Y-nya adalah noise. Saya hitung lagi di sini. Nah, sinyal yang tanpa noise nilainya 0 pasti karena dia hanya sinyal asli tanpa noise. Sedangkan sinyal to noise ratio di sini adalah minus 4,9. Jadi dia nilai SNR-nya, sinyal to noise ratio, tadi juga masih ingat kan ya. Kalau nilainya minus berarti sinyal yang terkandung di dalamnya semakin sedikit dibandingkan noise-nya. Jadi lebih banyak noise-nya yang terkandung. Kalau nilainya positif berarti banyak sinyalnya dibandingkan noise-nya. Gambarnya masih sama dengan yang tadi. Oke, dari sini sekian. Bila ada pertanyaan nanti dapat menghubungi saya atau langsung melalui aula bisa. Jangan lupa tugasnya. Di sini nanti juga saya akan inputkan kuis seperti biasa untuk mengecek pemahaman kalian, dan juga nanti ada beberapa tugas yang saya upload juga di aula. Mohon untuk tugasnya saya sudah mundur sampai minggu depan. Kemungkinan terakhir tugas adalah seminggu dari hari ini. Jadi tetap waktunya seminggu ya. Saya harap sudah di-install MATLAB-nya dan sudah dicoba MATLAB-nya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.